Baik, Bu Hakim, kita akan berbicara mengenai gugatan sederhana dalam sistem peradilan Indonesia. Ya. Masyarakat ingin tahu apa itu gugatan sederhana, pengajuan gugatan sederhana itu apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca, selamat malam. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bersua kembali di acara yang biasa kami gelar sebulan sekali, Kamis malam atau malam Jumat, ya malam Jumat yang keempat ya, yaitu Talkshow Sipakum ya, siaran paham hukum kerjasama Radio Purbasora di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya dan PN Tasikmalaya. Alhamdulillah Kanca, di malam hari ini sudah ada narasumber dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang nanti akan membahas mengenai gugatan sederhana dalam sistem peradilan Indonesia. Narasumbernya langsung saja saya perkenalkan dulu ya. Tidak kenal maka tidak sayang ya Bu ya. Ya, Alhamdulillah. Baik, narasumber kali ini yaitu Ibu Hakim Dewi Rindaryati, betul? Ya, iya. Kang Repang. Iya, betul. Jangan sampai salah gitu satu huruf pun ya. Jadi, Ibu Hakim Dewi Rindaryati SHMH ya. Beliau adalah salah satu hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Dan langsung saja saya sapa. Assalamualaikum, selamat malam Bu Hakim. Waalaikumsalam, selamat malam Kang Repan. Iya, alhamdulillah ya. Kita berjumpa keberapa kali Bu Hakim? Berapa? Ketiga. Iya, ketiga. Kedua ya? Kedua. Perasaan ketiga ya? Ketiga kayaknya. Tapi alhamdulillah ya, masih kelihatan segar, bugar ya. Sudah lama ya bertugas di sini ya, Bu Hakim? Sudah, Kang Repan udah 3 tahun besok Juli. Oh, 3 tahun ya. Mudah-mudahan kerasan lah di Tasikmalaya. Ada masalah nggak dengan bahasa atau? Itu yang bahasa Sundanya saya nggak bisa. Oh, masih belum ya. Tapi kalau anak-anak gimana? Enggak, kebetulan nggak ikut saya sih. Enggak ya. Ikut bapaknya ya? Oh iya. Baik, Bu Hakim, kita akan berbicara mengenai gugatan sederhana dalam sistem peradilan Indonesia ya. Masyarakat ingin tahu apa itu gugatan sederhana. Ya. Dan tentunya ada tujuannya, nanti juga ada karakteristik gugatan sederhana seperti apa, kemudian prosedur pengurus pengajuan gugatan sederhana itu apa gitu ya. Dimulai dari definisi lah gugatan sederhana itu seperti apa ya Bu Hakim. Oke. Sebelumnya saya sapa dulu ya Kanca Purbasora, semuanya selamat malam. Alhamdulillah lancar ya Kanca Purbasora karena sudah sekian kali. Bisa saya jelaskan ya untuk definisi gugatan sederhana ini. Mengenai penyelesaian gugatan sederhana ini adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta. Yang paling banyak atau minimal? Paling banyak maksimal. Di atas 500 sudah nggak bisa lagi gugatan sederhana. Oh, berarti maksimal ya. Maksimalnya 500 juta ya. Dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana pula. Jadi kalau di bawah di atas 500 sudah gugatan biasa gitu. Bukan sederhana lagi gitu ya. Oke. Kemudian tujuan penerapan gugatan sederhana itu apa saja nih Bu Hakim? Karena memang untuk asas peradilan sederhana cepat dan berbiaya ringan ini ya tentunya. Jadi untuk mempercepat
proses penyelesaian perkara kan, Terus kemudian mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Ya, terus kemudian karena banyak ya, apalagi kelas kan kebanyakan kalau gugatan masuknya gugatan. Kalau ini kalau sudah ada gugatan nilai materialnya bisa di kategorikan gugatan sederhana kalau di bawah 500 gitu kan. Terus kemudian meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Jadi menyederhanakan prosedur beracara untuk perkara-perkara sederhana. Jangan sampai menumpuk ya di peradilan. Wah, banyak sekali masalah gitu. Gugatan dan lain sebagainya. Pokoknya harus secepatnya gitu ya. Kemudian masih ada penyederhanaan ya, prosedur beracara untuk perkara-perkara sederhana. Perkara-perkara sederhana itu contoh realnya seperti apa nih? Syarat kan ada syarat gugatan sederhananya itu mengenai ini nilai gugatannya kan material tidak melebihi dari 500 juta. Terus kemudian jumlah pihaknya masing-masing tidak lebih dari 1. Misalnya penggugat, tergugat cuma 1 gitu. Terus domisili tergugat harus diketahui di wilayah Tasikmalaya. Kalau di luar jadi kalau di luar nggak bisa gitu ya. Para pihak berdomisili di wilayah hukum yang sama, jadi di wilayah kita sendiri. Kalau di luar sudah yang masuk tergugat yang sama dua-duanya gitu, dua pihak ya. Terus kemudian tidak dikenal dengan turut tergugat, jadi tergugat 1, tergugat 2 gitu aja. Terus kemudian ada kepentingan hukum yang sama. Terus kemudian sifat pembuktiannya sederhana. Terus serba sederhana ya, tapi hasilnya sederhana pula. Kan dibatasi waktu juga ini. Waktunya Terus kemudian tadi syaratnya tidak ada gugatan imaterial. Tadi kan material cuma 500 juta ya. Kemudian prinsipal wajib hadir meskipun didampingi kuasa. Jadi beda dengan gugatan, biasanya kalau sudah kuasa prinsipalnya sudah nggak hadir lagi. Kalau ini tetap hadir walaupun ada kuasa. Kemudian kewajiban melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi. Ini ya. Itu syarat-syaratnya ya. Banyak sekali syaratnya Bu ya. Tapi sebelum lebih dalam mengenai itu nih ya, tentunya ada dasar hukumnya ya. Dasar hukumnya Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 ini ada. Tadi tata cara penyelesaian gugatan sederhana ini yang terbaru. Sebelumnya yang tahun nomor 2 tahun 2015 sudah diperbarui lagi dengan yang 2019 ini. Kemudian ada pembatasan dalam gugatan sederhana ya. Apa saja tuh? Makanya kenapa disebut sederhana itu? Jadi gugatannya ini tidak ada jawab jinawab. Jadi kalau gugatan biasa itu ada jawab jinawab, jawaban, replik, duplik. Jawab jinawab apa tadi? Jawab jinawab kalau jawaban, replik, duplik kan gitu kalau biasanya. Replik. Tapi harus dijelaskan Bu ya, karena masyarakat itu apa itu istilah-istilah itu biar menjawab gugatan itu kan jawaban. Jawab menjawab lah ya. Terus tidak ada eksepsi ya, bantahan nggak ada. Nggak ada bantahan ya. Gugatan balik juga nggak ada. Jadi tidak ada larangan provisi juga nggak ada. Jadi cuma baca gugatan langsung jawaban dan pembuktian gitu aja. Tidak ada ini. Tidak ada ditanggapi dulu nggak seperti itu cuma ya. Jawaban tadi langsung ke pembuktian gitu. Jadi tidak ada accept terus tidak ada rekon pensi ya. Sangat sederhana ya. Terus mengenai replik, duplik dan kesimpulan itu tidak ada ya. Boleh digambarkan? Kalau biasanya gugatan yang biasa, gugatan biasa seperti apa, gitu kan? Replik, duplik dan kesimpulannya. Habis mediasi, pembacaan gugatan, gitu kan? Biasanya langsung jawaban, itu jawaban itu dijawab lagi dengan namanya replik ya. Replik. Nah replik ini dijawab lagi namanya duplik gitu. Saling lah ya, saling menjawab kayak gitu. Cuma
Kalau yang gugatan sederhana ini tidak ada. Jadi setelah jawaban sudah langsung ke pembuktian, bukti surat dan bukti saksi dari kedua belah pihak gitu. Iya, iya. Terus untuk waktunya ini untuk replik dan duplik ya, saling jawab menjawab lah gitu. Itu ada waktu, ada batasan waktunya. Batasannya 25 hari kerja. 25 hari kerja. Sidang pertama hitungannya. Terus larangan provisi ya? Itu boleh itu. Boleh dijelaskan Bu biar masyarakat kalau tahu. Gugatan biasanya kan ada provisi yang diajukan dari pihak penggugat ya. Cuma kalau yang gugatan sederhana ini karena sengketa yang perkara yang diajukan gugatan sederhana ini kan mengenai bahan prestasi dan perbuatan melawan hukum yang mengenai di bawah 500 juta ini tadi. Terus kemudian bukan sengketa hak atas tanah kan gitu ya. Terus kemudian bukan sengketa hak tanah gitu ya. Kalau sengketa tanah maksudnya gugatan biasa bukan sederhana. Gitu ya. Iya. Terus perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan khusus juga nggak masuk di sini. Tadi jangka waktu penyelesaiannya 25 hari. Nah, seandainya di deadline-nya itu ya 25 hari itu ya. Hari. Jadi misalnya kalau kedua belah pihak belum sepakat nih ya. Selama 25 hari nggak ada perpanjangan? Nggak ada. Jadi ya? Ada kalau prosedurnya dari awal itu kan kita sudah kalau gugatan biasa ada mediasi ya. Kalau gugatan sederhana kita cuma bukan mediasi ya. Kita apakah ada sepakat antara pihak penggugat dan tergugat gitu. Kalau misalnya ada sepakat dan dia sudah ada perdamaian di luar, ini bisa dicabut atau dibuatkan perdamaiannya gitu. Kalau yang sederhana itu kan ada meditasi ya. Mediasi. Meditasi itu kedokteran ya. Iya kan. Dikira hari Rabu nih. Kalau hari Rabu berbicara tentang meditasi nih. Kalau Kamis malam mediasi. Ya. Mediasi ya. Tidak ada mediasi kan ya? Ada. Ya, jadi sangat sederhana ya. Nah, kemudian prosedur pengajuan gugatan sederhana itu seperti apa? Tahapan-tahapannya sebenarnya. Jadi gugatan sederhana ini diperiksa oleh hakim tunggal. Jadi hakim tunggal ini ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri berdasarkan SK ya. Kemudian dia menyelesaikan perkara ini 25 hari. Jadi dari tahap pendaftaran kalau di PN itu ada PTSP ya. PTSP. Itu melalui EKOT juga bisa, manual juga bisa di PN ya. Terus kemudian melengkapi gugatan sederhana ini pemeriksaannya. Jadi terus kemudian penetapan hakim, baru kemudian penunjukan panitera pengganti. Terus ada pemeriksaan pendahuluan. Baru kemudian penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak gitu. Terus kemudian baru pemeriksaan sidang, dan kalau misalnya pada waktu awal belum mulai ada perdamaian ya dibuat perdamaian gitu Terus kemudian secepat mungkin gitu ya, karena deadline-nya tadi hanya 25 hari gitu ya. Biasanya persidangannya biasanya 1 minggu 2 kali ya. Kalau memang ini. Terus kemudian pembuktian ini bisa bukti surat dan saksi dari kedua belah pihak. Terus kemudian putusan. Nah, setelah itu tentunya ada tahapan pengajuan ya. Gimana Bu? Pak, tahapan pengajuannya? Yang saya sebutkan tadi di pendaftaran itu kan ada kita melalui EKOT ya. Sistem ini dari online lah ya. Jadi EKOT ini ada syarat-syaratnya juga harus ada punya akun dan sebagainya ya. Terus kemudian pemeriksaan kelengkapan gugatannya apa saja yang diperlukan. Terus kemudian ada checklistnya ya di situ ya. Terus kemudian baru diregister mengenai khusus gugatan sederhana ini.
Oke Bu, sangat menarik ya pembicaraan kita mengenai gugatan sederhana dalam sistem peradilan di Indonesia ini ya. Masih banyak yang akan saya tanyakan nih kepada Ibu Hakim. Namun sebelumnya kita rehat sejenak untuk menikmati ada lagu ya spesial nih buat Ibu ya yang selalu setia nih Bu ya. Iya Kang Revan. Ke Singaparna ya. Oke, jauh-jauh dari Tasikmalaya. Baik, ada sebuah lagu untuk Kanca semuanya. Tetaplah di acara Sipakum, siaran paham hukum bersama Radio Purbasora 105,7 Pas FM, Pas informasinya. 105,7 Radio Purbasora Pas FM, Pas informasinya. Masih di acara Talk Show Sipakum, siaran paham hukum kerjasama Radio Purbasora Kabupaten Tasikmalaya, di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya dan Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Dan narasumbernya langsung kami datangkan dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yaitu Ibu Hakim Dewi Rindaryati SH.MH. Oke Bu, kita lanjutkan kembali ya mengenai tema tadi, gugatan sederhana dalam peradilan di Indonesia gitu. Ini menganut hukum mana Bu ya? Masih ada apa ya, peninggalan zaman Belanda ya? Masih ada. Kalau gugatan sederhana ini kayaknya baru ya. Apalagi tadi dasar hukumnya tahun 2019 dan sebelumnya tahun 2015. Berarti ini produk kita ya, asli ya. Oke, tadi sudah berbicara mengenai apa itu definisi dari gugatan sederhana itu ya, kemudian syarat-syaratnya gugatan sederhana, lalu prosedur pengajuan gugatan sederhana, dan sekarang pemeriksaan pendahuluan. Nah, tentunya di sana ada peran hakim dan lain sebagainya. Silakan, Bu. Gimana tuh? Kalau gugatan sederhana memang harus ada pemeriksaan pendahuluan. Sebelum sampai ke hakim, biasanya kalau di meja PTSP itu di bagian keperdataan, perdata itu sudah diperiksa ya, artinya apakah ini benar-benar masuk ke kriteria gugatan sederhana yang tadi sudah disebutkan ya. Setelah itu biasanya kalau sudah ditunjuk hakim ya, hakimnya ini memeriksa materi gugatan sederhana itu, apakah sudah masuk yang kriteria tadi, apakah 500 di bawah 500 atau di atas 500. Kalau misalnya di atas 500 ya berarti tidak masuk ke gugatan sederhana. Terus kemudian pembuktiannya, apakah pembuktiannya tidak sederhana lagi gitu. Bisa menilai kan hakimnya kalau sudah melihat di gugatannya ini gitu. Apakah nanti pembuktiannya sulit kalau misalnya mengenai tanah dan sebagainya, walaupun nilai materialnya kurang dari itu, kalau mengenai tanah itu ya terus tidak termasuk ya. Kalau pembuktiannya sulit ya bisa jadi nggak masuk ke gugatan sederhana. Dan pemeriksaan pendahuluan ini bisa dikembalikan sama hakimnya yang memeriksa gitu. Tidak lanjut ke pemeriksaan persidangan, nggak ada. Jadi dibatalkan atau gimana ini? Atau dimasukkan kategori gugatan biasa? Tidak dapat diterima. Jadi tidak dapat diterima gitu ya. Jadi kalau tidak diterima bisa disarankan mengajukan gugatan biasa gitu. Jadi disarankan lah ya ke gugatan biasa. Ya. Kelebihan dan kekurangannya tentunya ada ya antara gugatan sederhana dan gugatan biasa. Ya. Kelebihannya karena kita kan banyak perkara perdata menumpuk gitu. Untuk mengurangi itu makanya ada gugatan sederhana ini proses yang lebih cepat dan murah ya. Kemudian prosedurnya karena lebih sederhana, terus kemudian meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan gitu. Jadi tidak banyak yang harus ngantri lagi gitu. Walaupun sebetulnya masih banyak yang ngantri ya untuk di Tasikmalaya sendiri. Karena kelas A 1A ya. 1
Tapi karena nominal materialnya tadi sudah dibatasi kayak gitu, jadi bisa ke gugatan sederhana gitu. Kemudian berlanjut ke persidangan dan pembuktian. Seperti apa nih? Tahapannya ya. Iya, tahapannya. Tadi hakim kan bisa mengupayakan perdamaian karena tadi tidak ada mediasi seperti gugatan biasa. Jadi hakim ini mengupayakan perdamaian. Apabila ada perdamaian ya bisa dicabut atau dibuatkan perdamaian. Jadi bisa langsung selesai ya. Putusannya perdamaian gitu namanya. Sebelum pembacaan gugatan tentunya. Oh iya. Terus kemudian kalau misalnya memang tidak ada yang nggak sepakat damai, lanjut ke pembacaan gugatan. Terus untuk berikutnya jawaban dari tergugat. Terus kemudian pemeriksaan pembuktian saksi dan bukti surat gitu. Iya. Baru kemudian putusan. Jadi memang tidak ada jawab ya dari tadi yang sudah disebutkan di depan. Apalagi kesimpulan nggak ada. Kesimpulan gitu ya. Yang di gugatan biasa kan bisa itu ada replik, duplik dan kesimpulan. Kalau di sini nggak ada. Kalau di gugatan sederhana ini nggak ada gitu ya. Lanjut ke putusan dan upaya hukumnya. Gimana biar masyarakat tahu ini sampai putusannya seperti apa? Putusan ini sudah harus dijatuhkan sebelum paling lambat 25 hari kerja tadi yang sudah ada ini ya waktunya sejak sidang pertama tadi. Iya. Sudah harus diputus ya. Terus kemudian kalau maaf, berapa kali sidang nih? Ada tergantung hakimnya ya. Kalau biasanya kan kalau saya satu minggu 2 kali ya. Satu minggu 2 kali. Kalau misalnya memang harus perlu bukti surat lagi, tidak harus 1 minggu berapa kali. Ya, 1 kali juga bisa beres ya, Hakim ya. Kalau dia sudah siap semuanya kan harusnya memang tahapan ya, jawaban, kemudian bukti surat, saksi gitu kan. Tapi kayaknya mirip mediasi ya. Kalau mediasi itu perdamaian. Perdamaian ya, makanya agak-agak mirip gitu ya, cepat gitu. Iya. Oke. Nah, tadi putusan dan upaya hukum yang dilakukannya jadi seperti upaya gimana? Hukum mengenai gugatan sederhana ini keberatan namanya ya. Iya. Apabila para pihak tidak puas dapat mengajukan keberatan dalam waktu 7 hari setelah putusan diucapkan. Atau itu setelah misalnya 25 hari. Berarti ada waktu lagi 7 hari ya setelah putusan diucapkan. Setelah 7 hari bisa mengajukan keberatan tadi. Iya. Tapi kalau misalnya dalam 7 hari masih tidak puas, tetap diputuskan gitu ya? Setelah putusan kita kan, misalnya dia tidak puas ya, kemudian mengajukan keberatan tadi yang 7 hari. Iya. Kalau putusan selama keberatan ini bukan majelis tunggal ya, keberatan ini majelisnya 3 hakim. 3 hakim. Jadi beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi gugatan sederhana itu hakim tunggal. Kalau keberatan ini ketua pengadilan negeri menunjuk lagi hakim tapi 3. Jadi majelis ya, 3 orang. Jadi majelis hakim ya. Untuk memutus yang keberatan tadi gitu. Dan itu waktunya 7 hari ya. 7 hari setelah putusan sudah harus mengajukan keberatan. Iya. Dan ini bisa dilakukan melalui e-court ya, bisa ya. Iya. Baik, Ibu. Nah, sekarang kelebihan ya dan tantangan gugatan sederhana, Ibu. Tadi sudah disebutkan. Ya, walaupun tadi sebagian sudah disampaikan, cuma lebih spesifik lagi Bu ya, biar masyarakat tahu kalau misalnya ya tidak memenuhi syarat seperti tadi ya, nominalnya lebih dari 500, ternyata nominalnya kurang 500 kan bisa ini. Tapi kan tadi kalau masalah tanah gitu ya nggak bisa gitu. Dan itu batasannya ya, Mas tanah. Kenapa ini tanah, Ibu? Karena kan iya, ini juga ada pertanyaan. Sudah. Ada pertanyaan, mau dijawab dulu, Bu?
Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arepan dan Ibu Hakim yang terhormat. Tuh, iya. Saya bertanya mengenai persoalan gugatan sederhana, kenapa tanah itu tidak bisa dimasukkan ke gugatan sederhana. Ke apa nih? Peradilan ini. Oh, mungkin gugatan sederhana ya maksudnya ya. Iya. Terus kalau misalnya terbukti ada kaitannya dengan tanah, bagaimana bisa diselesaikan dalam gugatan sederhana ini? Terima kasih atas jawabannya. RM Singaparna. RM. Kalau RM rumah makan ya. Di ini ya. Inisial mungkin ya. Iya. Mungkin punya masalah deh ya. Oke. Terima kasih ya. Kanca Purbasora ya tadi ya. RM di Singaparna ya. Di Singaparna ya. Jadi kalau misalnya tadi mengenai sengketa tanah berarti ya yang ditanyakan tadi. Kalau sengketa tanah itu kenapa gitu kan tadi pertanyaan tidak masuk di gugatan sederhana itu karena memang pembuktiannya susah ya, sulit ya. Jadi tadi sudah disebutkan di depan kalau pembuktiannya susah itu masuknya ke gugatan biasa. Dan lama Mas pasti kalau tanah kan. Pembuktiannya juga harus antara pihak itu juga jawab jinawab pasti. Nggak mungkin sekali kan gitu. Iya. Nah itu jadi sangat sederhana ya mengenai tanah itu karena nominalnya bukan kalau misalnya lebih dari 500 kalau tanah dinominalkan mesti nggak masuk di tapi kan tadi katanya tanah sesuai pertanyaan tadi. Walaupun nominalnya katanya kan di bawah itu gitu ya. Kenapa itu jadi karena pembuktiannya tadi bilangnya. Pembuktiannya ya berbelit-belit ya kalau dengan tanah mesti kan. Muncul lagi nih pertanyaannya mengenai ini. Bagaimana Bu kalau masalah utang piutang kemudian nanti yang tergugat bisa mengeluarkan atau membayar kalau ada putusannya dengan tanah. Bagaimana Ibu? Terima kasih. Masih RM nih. Gitu deh. Tadi sudah ada kriteria perkara ya, objeknya kan tadi sengketa cedera janji wan prestasi sama PMH, perbuatan melawan hukum bisa masuk di situ. Kalau misalnya tadi berapa tadi utang piutang kurang tadi nggak disebut tidak disebutkan kurang dari itu, tapi katanya kalau misalnya utang piutang nanti karena mereka yang bayarnya pakai tanah gitu ya maksudnya ya. Kan biasanya kalau utang piutang kalau di instansi ya maksudnya di BRI atau itu kan ada jaminan ya. Nah jaminan nanti di ini nominalnya berapa tanah tersebut kan gitu ya. Biasanya begitu. Nah gitu mungkin jawaban jelas lah mengenai jadi boleh ya Bu ya dibayarnya dengan tanah gitu. Makanya nanti tinggal gugatannya ini apakah memakai perjanjiannya di perjanjiannya itu pakai jaminan apa enggak. Tadi juga di amalnya juga disebutkan. Jadi diperbolehkan lah ya gitu ya. Singkatnya gitulah ya. Kalau nominalnya ya kurang dari 500. Karena ini bukan masalahnya bukan di tanah, tapi masalahnya dia punya hutang, nggak punya lagi harta yang bentuk utang, tapi tanah mungkin maksudnya begitu ya. Ya boleh lah ya. Kalau nominalnya ya dia. Iya. Baik Bu, alhamdulillah ya sampai pada kelebihan dan tantangan gugatan sederhana. Nah, tidak terasa Bu, hampir 1 jam ya, sekitar 9 menit lagi perjumpaan kita di acara Sipakum ini. Tentunya himbauan untuk masyarakat ya.
agar bisa apa ya, atau tidak merasa sungkan untuk menyelesaikan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Ya. Gimana, Bu? Ya. Buat Kanca Purbasora ya, kalau misalnya konsultasi dan sebagainya bisa langsung ke Pengadilan Negeri ya, ke bagian perdata atau lewat ini apa namanya online ya, ada PTSP online. PTSP online ya. Nanti bisa dijawab dari operator mengenai gugatan sederhana ini kalau belum jelas. Gitu. Iya. Terus mengenai masalahnya tadi kan masalah tanah, tapi kalau utang piutang tadi bisa ya, masalah perdagangan. Terus kalau misalnya hak waris, harta waris gimana? Tidak bisa itu. Tidak bisa. Pembuktiannya juga susah. Iya, susah juga ya. Walaupun misalnya berbentuk uang dan nominalnya kurang dari bisa juga kalau misalnya bisa. Ini iya. Tapi pihaknya juga harus dibatasi tadi satu ya penggugat dan tergugat juga harus satu wilayah di sini. Iya, jadi masalah waris ini biasanya banyak orang ya. Tapi misalnya hanya 2 ahli waris nih ya, 2 ahli waris lah gitu tergugatnya ya. 2 gitu ya. Berarti bisa juga yang bermasalahnya antara adik kakak misalnya. Oh ini kegedean nih. Oh ini kekecilan nih gitu. Bisa juga gitu ya. Bisa kalau makanya tadi nominal itu. Iya, cuma ke nominalnya gitu ya. Jadi titiknya ke nominalnya. 500 juta. Oke, 500 juta. Kalau lebih dari itu gugatan biasa. Nah, sangat sederhana ya sampaikannya. Mudah-mudahan nih masyarakat paham ya mengenai gugatan sederhana ini. Tinggal 5 menit lagi, Bu ya. Nah, sebelum ditutup nih, Bu ya, acara ini tentunya ada closing statement dari Ibu. Silakan, Bu. Untuk Kanca Purbasora ya, karena kita di Pengadilan Negeri Tasikmalaya ini lagi kemarin sudah lolos ya wilayah bebas dari korupsi KPK ya. Kemudian sekarang kita sukses ya Bu, selamat ya. Kita menuju WBBM ya, wilayah birokrasi dan bersih melayani. Jadi pada saat sekarang ini baru mau menuju WBBM. Jadi mohon untuk Kanca Purbasora membantu dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk mewujudkan ini. Jadi kita tanpa suap, tanpa gratifikasi gitu ya. Iya, mudah-mudahan masyarakat tahu ya, dan itu sangat meringankan sebetulnya ya. Tinggal kesadaran masing-masing gitu ya. Nah, terkadang kan ingin selesai pakai uang gitu, nggak boleh lah seperti itu gitu ya. Iya, harus bersih gitu ya. Oke. Sudah cukup, Bu? Cukup. Alhamdulillah. Tidak terasa ya, ada pertemuan, ada perpisahan gitu. Tapi jangan dijadikan perpisahan ini untuk berpisah ya. Kata ahli agama apa tuh ya? Laisal pirok lil pirok walakinal pirok lisauk gitu ya. Perpisahan itu bukan untuk berpisah, tapi perpisahan itu untuk menumbuhkan rasa rindu. Mudah-mudahan nih Kanca dapat ilmu yang bermanfaat dari Bu Hakim. Assalamualaikum. Kirain enggak dibuka pertanyaan, Boro mau nanyain. Waduh, waktunya habis ya. Bulan depan aja nih. Yang lain. Baik Kanca, di manapun Kanca berada, terima kasih nih atas perhatiannya ya. Terutama Kanca yang sudah mengirimkan pertanyaan, RM di Singaparna, terus juga ini dari Mangkubumi yang mengira tidak dibuka pertanyaan, makasih juga, berarti mengikuti dari awal ya. Baik Kanca, dimanapun Kanca berada, saya Revan atas nama kru Radio Purbasora Pas FM di Kabupaten Tasikmalaya bersama narasumber dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan narasumbernya yaitu Ibu Hakim Dewi Rindar Yati SHMH dengan
Topik yang dibahasnya mengenai gugatan sederhana dalam sistem peradilan Indonesia. Semoga semuanya paham atas hukum yang berlaku di negeri tercinta Indonesia. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.